Bab 88. Cinta perjodohan suamiku. 2 bulan sudah Rian belum juga bisa menemukan keberadaan Ayla. Hampir setiap hari Rian mendatangi rumah mertua dan kedua orang tuanya, berharap mereka akan memberitahu keberadaan Ayla. Tapi sayangnya para orang tua itu tetap tidak goyah sedikit pun dari pendirian mereka. Meskipun Mama Sonya sekarang sudah mau berbicara dengan Rian, namun beliau masih tetap menjaga jarak dengan anak semata wayangnya itu. Karena rasa kecewanya terhadap Rian yang sudah menyia-nyiakan istri dan anaknya sendiri. Malah bertolak belaka dengan kedua mertuanya. Apabila Rian datang ke sana, mereka masih menyambut Rian dengan hangat. Meskipun ada juga jarak yang dilakukan Bunda Mirna 1 bulan yang lalu. Tapi setelah itu, beliau sudah kembali seperti biasanya lagi. Apalagi hampir setiap hari dia melihat Rian pulang ke rumah mereka hanya untuk menanyakan Ayla. Besok pagi adalah hari wisuda Rian maupun Ayla. Tapi Rian memutuskan tidak mau datang. Karena dia merasa tidak pantas ikut wisuda, sedangkan istrinya tidak ikut merayakan hari kelulusan karena kesalahannya. Aku tidak akan ikut wisuda. Jika istriku saja tidak ikut wisuda karena diriku, lalu atas dasar apa aku harus ikut wisuda? Kata-kata itulah yang Rian katakan kepada Andre, yang disuruh Tuan Harry untuk membujuknya. Karena walau bagaimanapun Tuan Harry marah, dia tetaplah menyanyiakan putranya itu. Hanya saja dia kecewa dengan keputusan yang Rian ambil. Sedangkan Ayla, setiap harinya sudah punya kegiatan di sana. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Tuan Harry membuatkan sebuah tempat desain di sana, agar Ayla memiliki kesibukan sendiri. Dan semua upaya yang dilakukan oleh Tuan Harry membuahkan hasil. Karena mempunyai kesibukan dengan kehobiannya. Sekarang keadaan Ayla sudah jauh lebih baik. Sedangkan kedua orang tua Ayla memang tidak ikut campur. Karena Tuan Harry ingin bertanggung jawab penuh mengurus menantu dan kedua calon cucunya. Tapi di setiap akhir pekan, mereka akan datang menjenguk Ayla secara bergantian. Agar Rian tidak curiga dengan kepergian mereka. Bukannya mereka ingin memisahkan Ayla dan Rian. Tapi demi keselamatan Ayla mereka harus melakukannya. Dan bukan pula Tuan Harry dan Ayah Ridwan tidak mampu melawan Sanjaya dan komplotannya. Tapi mereka sangatlah licik. Salah sedikit saja, maka akan berakibat fatal. Tuan Harry dan Ayah Ridwan sudah mengenal Sanjaya saat pertama kali mereka masuk SMP. Dan mereka sempat bersahabat selama hampir 6 tahun. Namun persahabatan mereka hancur, karena adik Sanjaya. Awal kisah saat mereka main ke rumah Sanjaya. Sanjaya memiliki seorang adik perempuan yang baru menginjak kelas 1 SMA. Adiknya itu ternyata menyukai Tuan Harry. Tapi Tuan Harry langsung menolaknya, karena dia sudah memiliki kekasih. Sampai pada akhirnya Sanjaya dan adiknya itu ingin menjebak Tuan Harry. Dengan cara adiknya hamil anak laki-laki lain. Mereka mendatangi kediaman keluarga Erlangga. Ingin menyuruh Tuan Harry menikahinya. Namun semua rencana Sanjaya dan adiknya digagalkan oleh Ayah Ridwan. Karena dia memiliki rekaman percakapan Sanjaya dan adiknya itu. Karena malu dan putus asa, adik Sanjaya sengaja meminum obat penggugur kandungan. Agar dia bisa membunuh anak yang masih di dalam kandungnya. Karena terlalu banyak mengonsumsi obat itu, dia juga ikut meregang nyawanya. Semenjak kejadian itu, barulah Sanjaya menunjukkan seperti apa sifat aslinya. Ternyata selama ini dia mau berteman dengan Tuan Harry dan Ayah Ridwan hanya karena mereka anak dari orang berada. Sudah bermacam-macam cara Sanjaya ingin menjatuhkan perusahaan Erlangga. Tapi usahanya tidak pernah berhasil. Sampai di mana Tuan Harry mengetahui,
jika putra sematawayangnya malah memiliki hubungan khusus dengan putri dari Sanjaya. Ai, kira-kira kemana papa menyembunyikan Ayla? Bukannya selama ini kamu adalah orang kepercayaannya? Mana mungkin kan kamu tidak tahu? Apa jangan-jangan kamu sebetulnya mengetahui tempat istriku sekarang? Hanya saja kamu juga ikut menyembunyikannya dariku. Rian yang kembali mendesak Aldi seperti biasanya. Karena sudah berbagai cara mereka lakukan, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Sudah berulang kali juga Rian menyuruh orang mengikuti papa maupun mertuanya. Tapi mereka tidak berhasil juga menemukan keberadaan Ayla. Saya juga tidak tahu kemana lagi kita harus mencari Nona, Tuan Muda. Semua apartemen di luar maupun di dalam Nengri, sudah berulang kali kita periksa. Termasuk villa milik keluarga Erlangga. Tapi Nona tetap tidak bisa kita temukan. Jawab Aldi tak kalah pusingnya. Karena di sini, dialah yang paling pusing. Harus mengurus pekerjaan di perusahaan dan mencari keberadaan Ayla juga. Tapi bukannya waktu itu kamu juga ikut berbohong kepadaku? Mana tahu kan kamu mengikuti perintah papa lagi untuk membohongiku? Ucap Rian jengah kepada Aldi. Karena ketika Rian diberi obat per waktu itu, Aldi sengaja membohongi Rian dan mengatakan jika yang memberi obat itu adalah Anton, pemilik perusahaan Barclay. Atas perintah Tuan Harry, beliau ingin Rian menyadari sendiri siapa Sanjaya yang sebenarnya. Tok-tok. Suara pintu yang diketuk oleh sekretaris Emi, yang mengalihkan pandangan Rian dan Aldi ke arah pintu kaca itu. Masuk. Aldi yang memberikan perintah bukan Rian. Maaf Tuan Rian, Tuan Aldi. Saya sudah mengganggu. Barusan sekretaris Tuan Hengki menelpon saya. Katanya beliau mengajak pertemuannya sekarang saja. Karena beliau lupa, jika besok pagi ingin menemani istrinya periksa ke dokter kandungan. Kata Emi merasa bersalah sudah mengangguk. Apa? Kenapa mereka seenaknya merubah pertemuannya? Memangnya siapa mereka, berani sekali mengambil keputusan tanpa persetujuan Erlangga Group? Jawab Aldi marah. Ketika Emi ingin menjawab pertanyaan dari Aldi, Rian mengangkat tangannya ke atas. Lalu berkata, tadi kamu bilang apa? Besok dia akan mengantarkan istrinya periksa ke rumah sakit kan? Jika begitu, biarkan saja waktunya dimajukan sekarang. Ayo Al, siapkan semuanya. Kita berangkat sekarang. Ajak Rian langsung mengambil jas kerjanya yang dia sampir di kursi kebesaran Erlangga Group. Tapi Tuan Muda, mereka tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Karena, Aldi, dia ingin mengantar istrinya periksa ke dokter. Apa kamu tidak dengar apa yang Emi katakan tadi? Sudah cukup Ayla merasakan sakit karena aku tidak mengantar dia ke rumah sakit. Jangan sampai istri dari Tuan Hengki merasakan juga apa yang istriku rasakan. Ucap Rian yang tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya Aldi pun langsung mengambil apa yang sudah disiapkan oleh Emi. Dan mengikuti Rian dari belakang. Tiba di restoran tempat mereka mengadakan pertemuan. Selamat siang Tuan Rian, Tuan Aldi. Maafkan saya sudah mengambil keputusan sendiri. Kemarin saya lupa, jika besok pagi adalah waktu memeriksa kandungan istri saya. Ini adalah anak pertama kami. Jadi saya tidak mau melewatkan waktu berharga ini. Terang Hengki yang menyambut kedatangan Rian dan Aldi. Tidak apa-apa Tuan Hengki. Istri Anda jauh lebih berharga dari apapun. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Seru Rian bangga kepada kliennya, yang berani menantang perusahaan Erlangga. Hanya karena dia ingin mengantarkan istrinya periksa ke dokter. Reaksi Rian sungguh membuat Hengki merasa heran. Karena dari yang dia dengar, Rian sangat tidak suka bila ada yang tidak mengikuti peraturan dari perusahaan Erlangga Group. Berbeda dengan Aldi yang tahu jika Rian merasa bersalah kepada Ayla. Baiklah mari kita mulai saja Tuan Hengki.
Karena sore ini, Tuan Muda masih ada meeting di perusahaan Erlangga. Ucap Aldi langsung saja mulai membahas pekerjaan. Jika dibiarkan, maka akan sulit dirinya membuat Rian agar tidak terpuruk. Karena merasa bersalah kepada istrinya. Hampir 2 jam mereka baru selesai. Setelah itu Hengki langsung pergi lebih dulu. Karena istrinya sudah menelpon ingin sesuatu. Jadilah tinggal Rian dan Aldi yang berjalan keluar dari ruangan VIP tempat mereka tadi. Ketika ingin keluar dari sana, Rian ditabrak oleh seorang wanita yang terlihat buru-buru. Maafkan saya. Saya tidak sengaja, ucap wanita itu. Kamu, tunjuk mereka bersama. Bagaimana kabarmu, Nit? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sapa Rian pada sahabat SMA-nya itu. Kabarku baik. Bagaimana kabarmu juga? Oh ya, bagaimana kabar Ayla dan calon anak kalian? Maaf ya, hari itu aku harus kembali ke luar negeri. Jadi tidak sempat melihat Ayla dan menyapanya lebih dulu. Kata Anita yang ikut membantu Nando menjaga Ayla ketika dirawat di rumah sakit Sentral Medica milik keluarganya waktu itu. Dek. Jantung Rian bagaikan ingin melompat dari tempatnya. Tapi bukan karena dia kembali jatuh cinta. Namun perkataan Anita barusanlah penyebabnya. Bab 89. Apa maksudmu, Nit? Kamu tidak lagi bercanda kan? Tanya Rian memegang kedua pundak Anita. Untuk meyakinkan pendengarannya tadi. Aku tidak sedang bercanda, Ri. Bukannya Ayla memang sedang hamil anak kalian. Jangan bilang jika kamu belum mengetahuinya sampai sekarang, Rian. Suami seperti apa dirimu yang tidak mengetahui jika istrinya sedang hamil? Anita melihat ke arah Rian dengan sorot mata tajam. Kamu memang benar, sampai sekarang aku tidak tahu jika Ayla sedang hamil. Ayla pergi meninggalkan rumah sudah 2 bulan lalu. Tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi, Nit. Aku mohon. Pinta Rian menarik Anita kembali ke meja tempat dia tadi. Sedangkan Aldi memilih menunggu Rian di mobilnya saja. Karena mereka tadi memang berangkat satu mobil. Anita, aku mohon tolong ceritakan kepadaku. Bagaimana kamu bisa tahu jika Ayla sedang hamil? Dan kapan kamu mengetahuinya? Rian bertanya setelah mereka sama-sama duduk. Anita menarik nafas panjang sebelum menceritakan kepada Rian. Karena Anita baru ingat bahwa Nando hari itu menceritakan jika rumah tangga Rian dan Ayla sedang tidak baik-baik saja. Hari itu Nando menelponku pagi-pagi sekali, kebetulan aku memang sedang berkunjung ke rumah sakit. Dia meminta bantuanku untuk mempersiapkan dokter terbaik. Karena dia membawa seorang wanita sakit yang sudah pingsan. Dan wanita itu adalah Ayla. Dia mengalami pendarahan sehingga hampir saja keguguran. Tapi setelah Ayla dipindahkan ke ruang rawat intensif, aku mendapatkan telepon disuruh kembali secepatnya oleh sahabatku. Jadi aku belum sempat menyapa Ayla untuk mengucapkan selamat atas kehamilannya. Anita menceritakan semuanya kepada Rian. Jadi ketika Ayla dirawat waktu itu dia tengah mengandung anakku. Aku tidak tahu jika Ayla pergi membawa anak kami, Nit. Sekarang aku ingat, hari itu Nando dan Andre datang ke kantorku. Dan mereka bilang ingin membantu hubunganku dan Ayla. Namun aku langsung mencela dan mengatakan jika aku akan menceraikan Ayla setelah 1 tahun kami menikah. Dan Nando pun langsung memukulku secara membabi buta. Hari itu juga Nando memutuskan persahabatan kami. Seru Rian mengingat-ingat kejadian waktu itu. Tapi saat itu aku tidak sadar, jika aku sudah mencintai Ayla. Ucap Rian lagi. Dan dia kembali menceritakan masalah hubungan dia dan Bella. Rian, entah aku harus sedih atau senang melihat penderitaanmu. Ayla pergi meninggalkan suami yang bodoh seperti dirimu adalah pilihan yang tepat. Satu hal yang harus kamu ketahui.
Ayla hampir keguguran karena dia mengalami depresi berlebihan. Tentunya kamu sendiri tahu kan, apa penyebabnya. Jangankan kedua calon anak kalian. Nyawa Ayla sendiri saja hampir melayang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika Nando tidak datang menolong mereka hari itu. Anita berkata sambil menghapus air di sudut matanya. Karena sebagai seorang wanita, dia ikut merasakan apa yang dialami oleh Ayla. Jadi Ayla mengandung anak kembar juga. Anita, terima kasih kamu sudah menceritakan semuanya. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah mengetahui jika Ayla sedang mengandung anakku. Aku harus bisa menemukan Ayla secepatnya. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih. Ucap Rian yang benar-benar merasa bahagia dan sedih secara bersamaan. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kamu memang harus mengetahuinya kan, agar kamu tahu seberapa besar kesalahan dan kebodohanmu itu. Aku rasa sekarang perut Ayla pasti sudah besar. Karena kata dokter yang memeriksanya hari itu, Ayla tengah mengandung 5 minggu. Kasihan sekali dia memiliki suami seperti Muri. Anita sengaja mengejek Rian dengan kata-kata pedas. Tidak perlu mengejekku seperti itu, Nit. Aku benar-benar menyesal dengan keputusan yang sudah kubuat. Jika kita tidak bertemu hari ini, maka aku tidak akan pernah mengetahui jika aku akan segera menjadi seorang ayah. Sekali lagi terima kasih ya. Aku minta maaf tidak bisa mentakdir dirimu saat ini. Karena aku buru-buru. Tapi aku berjanji, jika aku sudah menemukan istri dan anakku, aku akan mentakdirmu apa saja, kata Rian sebelum dia berpamitan pergi menyusul Aldi ke mobilnya. Karena tujuannya sekarang adalah ke rumah orang tuanya. Menanyakan apakah orang tuanya juga mengetahui jika Ayla sedang mengandung. Brak! Rian menutup pintu mobil dengan keras. Aldi, antarkan aku ke rumah papa sekarang juga. Dan katakan kepada Emi untuk membatalkan semua pertemuan sore ini. Ucap Rian yang sudah memejamkan matanya di kursi belakang. Ayla, maafkan aku. Aku berjanji akan membahagiakan kalian. Tapi aku mohon kembalilah. Jangan buat aku bertambah gila seperti ini. Kemana lagi aku harus mencarimu dan anak kita? Rian yang berbicara sendiri. Sedangkan Aldi hanya diam seperti biasanya dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Karena jika seperti sekarang, Rian bukanlah seperti seorang pemimpin perusahaan. 20 menit, mereka sudah tiba di kediaman keluarga Erlangga. Begitu mobil berhenti, Rian langsung saja turun sebelum Aldi membukakan pintu mobil untuknya. Di dalam rumah, Rian mencari keberadaan Mama Sonya lebih dulu. Karena papanya mungkin saja sedang tidak berada di rumah. Pikir Rian. Big Mama ada di mana? Tanya Rian tidak sabar kepada seorang pelayanan. Nyonya ada di kamarnya Tuan Muda. Tidak menunggu lagi apa yang dikatakan oleh pelayan itu selanjutnya, Rian langsung saja ke kamar mamanya. Tok, tok. Ma, ini Rian. Tolong izinkan Rian masuk. Rian ingin berbicara sama Mama sebentar saja. Masuklah, pintunya tidak dikunci. Jawab Mama Sonya dari dalam. Tolong jangan jauhi Rian seperti ini. Rian butuh Mama. Rian langsung memeluk mamanya begitu saja. Sedangkan Mama Sonya belum membalas ucapan maupun membalas pelukan dari putranya itu. Ma, Rian butuh Mama. Sudah cukup Ayla yang pergi meninggalkan Rian. Jangan Mama lagi yang menjauhi Rian seperti ini. Rian bisa gila, Ma. Rian yang malah menangis sambil memeluk mamanya. Karena berita kehamilan Ayla yang baru saja dia dengar, benar-benar membuatnya seakan tidak berdaya. Dengan Ayla saja Rian sudah sangat merindukannya. Apalagi ini ada anaknya juga yang belum pernah dia ketahui. Lalu apa kamu pikir Ayla tidak akan gila karena perbuatanmu? Mama tidak menjauhimu. Mama hanya kecewa sama kamu,
yang menjadi lelaki tidak bertanggung jawab. Mama ini juga seorang wanita, Rian. Pasti sangat sulit Ayla menjalani hari-harinya di rumah itu. Jika kamu tidak menyukainya, kenapa tidak kamu kembalikan dia kepada orang tuanya? Ucap Mama Sonya ikut menangis. Dan ingin melepaskan tangan Rian yang masih memeluknya. Ma, Rian memang bersalah sudah menyakiti Ayla. Tapi tolong beri Rian kesempatan untuk bisa menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab untuk mereka. Rian mohon Ma. Tolong kasih tahu Rian di mana Papa menyembunyikan istri dan anak Rian. Apa? Dari mana kamu mengetahuinya? Tanya Mama Sonya kaget. Rian tahu dari Anita. Tadi Rian tidak sengaja bertemu dengannya di restoran. Anita kan yang membantu Nando waktu Ayla dibawa ke rumah sakit. Rain melepaskan pelukannya dan menatap mata mamanya penuh permohonan. Jadi tolong beritahu Rian Ma di mana Ayla sekarang. Rian berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Seru Rian lagi. Mama juga tidak tahu di mana papamu membawanya. Jika kamu bersungguh-sungguh ingin berubah dan membahagiakan menantu Mama, maka kamu harus mencarinya sendiri. Buktikan jika kamu layak menjadi suaminya. Itu pun jika Ayla masih mau menerimamu. Bab 90. Setelah menemui Mama Sonya, Rian meminta Aldi mengantar dia pulang ke rumahnya dan Ayla. Karena dalam keadaan seperti sekarang, Rian sudah tidak akan bisa fokus lagi menyelesaikan pekerjaannya. Karena semenjak ditinggal oleh Ayla, Rian memang sering tidak fokus dalam mengerjakan apapun itu. Dan akhirnya memilih pulang. Namun satu hal yang membuat Rian lega. Setidaknya hari ini dia sudah mendapatkan maaf dari sang mama. Meskipun Mama Sonya hanya memaafkan dirinya saja. Dan tidak mau menunjukkan tempat keberadaan Ayla. Bagi Rian tidak masalah, karena dia akan berusaha sendiri. Untuk membuktikan pada semua orang. Jika dia memang ingin memperjuangkan keluarga kecilnya. Hanya 25 menit. Mobil yang dikendarai oleh Aldi, sudah tiba di rumahnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Rian langsung keluar dari mobil. Entah mengapa dia hanya ingin buru-buru kembali ke rumah ini. Sebab hanya di rumah inilah, ada kenangannya bersama Ayla. Melihat jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Rian meletakkan jas kerjanya di atas sofa yang ada di ruang keluarga. Tempat dulu Ayla sering menunggunya pulang. Lalu Rian langsung berjalan ke arah gudang kecil yang berada di sebelah kamar mandi di dapur. Tiba di sana Rian mengambil satu persatu bingkai foto pernikahan mereka. Sore ini, Rian menggantung kembali foto-fotonya bersama Ayla. Dan mengganti dengan lukisan yang dipasang oleh Susi atas perintah Ayla sendiri. Maafkan aku, yang sudah menyakitimu selama dirimu tinggal di rumah ini. Aku tidak pernah membahagiakanmu selama tinggal bersamaku. Malah aku selalu memberikanmu luka. Tapi dirimu masih bisa bertahan hampir 7 bulan. Sedangkan aku, baru 2 bulan kamu tinggalkan. Tapi rasanya duniaku telah hancur Ay. Apalagi sampai saat ini aku baru tahu jika dirimu pergi bersama anak kita. Kamu ingin balas dendam padaku kan? Rian berbicara dengan foto Ayla ketika hendak memasangnya di ruang keluarga. Meskipun rasanya Rian ingin menangis dan berteriak. Dan mengatakan jika dia sudah tidak sanggup lagi. Namun Rian paksakan untuk menempelkan kembali semua bingkai fotonya. Sesudah mengganti semuanya, Rian baru kembali ke kamar yang berada di lantai atas. Ceklek. Rian membuka pintu kamar dengan lebar. Lalu dia berjalan ke dalam dan merebahkan dirinya di atas sofa. Karena merasa sangat lelah dan malas untuk membersihkan dirinya lebih dulu. Ternyata penyakit aneh yang aku rasakan selama ini karena Ayla sedang mengandung anakku. Ucap Rian tersenyum getir. Karena meskipun dia belum bisa menemukan Ayla, setidaknya berita kehamilan Ayla benar-benar membuatnya merasa bahagia.
Tapi Rian juga merasa kecewa kepada dirinya sendiri. Saat istri dan anaknya sedang membutuhkan dirinya, dia malah tidak ada di samping mereka. Ayla, aku benar-benar tidak menyangka, jika percintaan kita malam itu menghadirkan dua malaikat kecil di antara kita. Meskipun malam itu terjadi karena perbuatan Sanjaya. Tapi aku benar-benar bersyukur karena obat itu. Aku bisa memiliki anak denganmu. Maafkan aku sudah membuat kalian menderita. Seru Rian lagi dan karena terlalu larut dalam pikirannya sendiri. Rian pun akhirnya tertidur di sana. Sedangkan Aldi, setelah mengantar Rian tadi, dia kembali lagi ke perusahaan. Karena Rian yang mendadak membatalkan semua pertemuan yang sudah diatur olehnya dan Emi. Jadilah begitu banyak juga pekerjaan yang akan Aldi susun ulang. Sementara itu, di villa tempat Ayla berada, Ayla sedang mengadakan makan malam bersama Nando. Tadi siang, setelah selesai wisuda, Nando langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi mengunjungi Ayla. Karena sibuk dengan pekerjaannya beberapa minggu ini, Nando tidak dapat mengunjungi Ayla. Ayo makanlah yang banyak, satu piring itu untuk kalian bertiga kan. Nando kembali lagi menambahkan sayuran dan daging ke piring milik Ayla. Tentu saja untuk bertiga, jawab Ayla tersenyum. Tapi semenjak pindah ke sini, mereka tidak pernah rewel seperti biasanya. Sekarang aku bisa memakan makanan apa saja, ucap Ayla mengelus perutnya yang sudah membesar. Karena dia mengandung anak kembar, jadi kehamilan Ayla lebih besar dari kehamilan ibu-ibu lainnya. Hanya saja di kehamilannya yang baru menginjak 5 bulan ini, Ayla sudah susah ketika ingin berdiri ataupun berjalan-jalan di sekitar villa. Wah, bagus sekali, berarti mereka tahu bagaimana keadaan mamanya, sahut Nando ikut merasa bahagia. Oh ya Ai, selamat ya. Meskipun kamu hanya mengikuti ujian online, tapi kamu masih bisa mendapatkan juara 1. Seru Nando lagi. Terima kasih Kak, dan terima kasih juga untuk hadiah yang kakak bawa tadi. Iya, kebetulan sekali aku bisa mengikuti ujiannya. Hanya aku tidak bisa ikut merayakan wisudanya saja. Aku juga tidak menyangka bisa mendapatkan nilai terbaik dengan keadaanku sekarang. Tapi Rian juga tidak mengikuti wisuda Ai. Nando melihat ke arah Ayla yang langsung menghentikan sendok di tangannya. Kenapa? Bukannya dia seharusnya juga ikut wisuda? Entahlah, kakak dengar dari Andre sih karena dirimu tidak ikut wisuda. Jadi Rian memutuskan tidak ikut wisuda juga. Hubungan dia dan Bella juga sudah berakhir di hari kepergian kita ke sini. Apa kamu sudah mengetahuinya? Tanya Nando. Ayla hanya menggelengkan kepalanya. Karena kedua orang tua maupun mertuanya, setiap kali berkunjung memang tidak pernah ada yang membahas hubungan Rian dan Bella. Bukankah seharusnya mereka akan mengadakan pertunangan setelah kita lulus? Berarti sekarang kan? Pengacaraku juga bilang, jika Rian tidak menerima gugatan yang sudah aku kirim. Entah apa maunya, aku juga tidak mengerti. Bukankah dulu itu permintaannya? Namun kenapa sekarang malah menahanku seperti ini? Ayla berkata lirih. Dan kembali lagi melanjutkan makannya. Sebab untuk mendengar nama Rian saja, rasanya dia sudah malas. Karena pasti luka yang pernah Rian berikan akan terbuka lagi. Nando yang mengerti pun tidak berbicara lagi. Dan hanya menyuruh Ayla menghabiskan makanannya. Beberapa saat kemudian, setelah menghabiskan makanan mereka masing-masing, Ayla dan Nando pergi ke taman yang berada di samping villa. Karena masih jam setengah 8 malam. Jadi Ayla ingin berjalan-jalan dulu sebelum kembali ke kamarnya. Tiba di taman, mereka berdua memilih tempat duduk yang berada di bawah sinar lampu. Dengan pemandangan bintang-bintang di atas langit yang terlihat sangat cerah. Apa kamu sering berjalan-jalan ke sini apabila malam hari seperti ini?
Suara Nando mengalihkan pandangan Ayla yang sedang melihat ke atas langit. Kadang. Tapi kapan aku bosan saja. Apabila aku tidak bisa tidur. Aku akan berjalan-jalan ditemani oleh salah satu pelayan di sini. Sampai aku merasa letih dan mengantuk saja. Ayla berkata sambil kembali lagi melihat ke atas menatap bintang-bintang yang bertaburan. Para bintang itu juga banyak yang hanya sendiri. Tapi mereka menjalinnya biasa-biasa saja. Apalagi aku malahan lebih beruntung dari bintang-bintang yang sendiri itu. Karena aku tidak sendiri, aku memiliki mereka berdua.